Halo ibu-ibu, kita bertemu kembali pada materi membuat pola lengan sekaligus menggunting bahannya. Lengan ini kita akan membuatnya dalam bentuk kupu-kupu. Begitu sih istilahnya. Nah, langkah pertama kita harus mengukur dulu seberapa kebutuhan panjang bagian depan maupun belakang lengan ini, di mana posisinya kita akan pasang baik untuk lengan kiri maupun kanan. Jadi mengenai posisi lengannya ini sesuai selera masing-masing ya, tapi untuk posisi lengan dari ujung lengannya ini kita ambil 3 cm, sementara untuk batas dari sambungan bagian dada dari batas rendahnya itu kita boleh ambil ini kita tandai juga untuk di bagian lengan sebelahnya. Kita ukur dari batas perpotongan di bagian dada sebesar 13 cm atau 12. Ini sesuai selera aja ya bunda, terserah, boleh kurang dari itu, cuma kelihatan lebih manis nantinya kalau kita buat lebih menjuntai ke bawah. Nah, ini jarak dari samping badan itu sekitar 5 cm, 5-6 cm. Jadi ingat ya bunda, tadi 3 cm dari bibir lengan bagian dalam, lengan dalamnya. Nah, sekarang kita ukur panjang kebutuhan lengannya, sesuai jejak yang kita pasang. Nah, ini untuk setengah badannya hanya bagian depan, jadi sebenarnya seluruhnya dikali 2. Nah, sekarang kita akan membuat pola lengan kupu-kupunya. Nah, tadi seberapa panjangnya yang kita dapat, kita gambar, kita buat di garis mendatarnya ini di kertas. Nah, untuk lebarnya lengan, nah ini panjangnya tadi kita dapat 36, itu boleh kurang ya bunda. Nah, untuk lebarnya lengan ini sekitar boleh 11 atau 13 ya. Ini 16, maaf. Tadi ini harusnya 16 ya. Lebarnya ini boleh kurang dari 16 bunda. Mau nyamannya gimana? 10 sampai 16. Nah, kita garis batas panjang depannya ya. Ini pola kita gambar hanya separuh, yaitu di bagian depan aja. Nah, kemudian kita membentuk garis lengkung seperti ini. Kita membentuk garis seperti 1/4 elips gitu loh. Nah, ini supaya nantinya bisa membentuk kupu-kupu, lengannya membentuk kupu-kupu. Oke. Nah, ini polanya ini sebenarnya adalah setengah, hanya bagian depan. Nah, sekarang kita buat gridnya.
Nanti lihat ya kenapa kita buat seperti ini. Kita buat grid. Nah, setiap lebar tiap grid ini usahakan sama. Nah, kita dapatkan sejumlah grid yang sama. Nah, gunting bagian lengkungannya. Yang bagian lurus ini sebenarnya adalah bagian yang akan terjahit ke baju. Nah, berikutnya kita menggunting garis grid ini, tapi jangan sampai putus ya Bunda. Jangan sampai putus, sisakan. Nah, sisakan dikit. Nah, siapkan satu kalender lagi, lipat 2 ya Bunda. Kalendernya kita lipat 2. Siapkan isolasi juga. Nah, sekarang kertas yang sudah kita gunting-gunting tadi kita tempatkan di atas kalender ini. Polanya, nah posisinya seperti ini ya Bunda. Itu adalah sebenarnya yang posisi lipatan kalender dengan grid terpanjang itu adalah bagian lebarnya lengan luar atau lengan kupu-kupunya. Nah, kita rapatkan polanya. Nah, kita akan membentuk setengah lingkaran dari guntingan pola ini dengan posisi seperti ini ya Bunda. Nanti kita rapikan, dirapatkan polanya dengan isolasi. Ini sebenarnya teknik memecah, teknik mengembangkan pola. Ini teknik mengembangkan pola sehingga kita dapat bentuk kriwil gelombang kupu-kupu. Makanya dibuat seperti ini. Jadi tiap grid kita atur posisinya berjarak sama sehingga garis bagian dalam ini atau garis yang akan menjadi posisi jahitan di lengan nanti itu berbentuk setengah lingkaran. Nah, seperti ini atur ya posisinya.
rapatkan guntingan polanya bagian dalam dan ujung grid. Ini udah selesai grid terakhir. Nah, sekarang kita membuat jejak garisnya. Nah, itu nanti bagian kita gunting. Oke, begitupun bagian sisi luarnya, sambungkan sudut yang paling tinggi ya, sudut paling tinggi sehingga membentuk setengah lingkaran atau berbentuk mirip elips. Nah, hubungkan puncak yang paling tinggi oke. Nah, ini udah sampai di puncak terakhir. Sekarang kita gunting kalendernya. Ikuti tepian gambar polanya dan garis yang kita bentuk tadi. Jadi yang kita ikuti adalah garis tadi ya Bunda, yang terhubung antar puncak tertinggi dari gridnya. Udah mau selesai. Nah, oke, udah selesai. Sekarang kita gunting bagian dalam, ini setengah lingkaran bagian dalamnya. Beginilah pola lengan itu. Jadi posisi menjahit ini adalah lingkaran kecil yang di tengah itu, itulah bagian tepi kain yang akan kita jahit ke baju. Nah, ini garis ini maksudnya arah serat kain. Jadi posisi kain itu serong ya Bunda ketika memasang atau mau menggunting pola ini. Sekarang ambil bahan atasannya, brokat. Kita lipat serong aja langsung. Nah, bagi teman-teman yang menggunakan kain lain seperti katun atau lainnya, perlu menjahit pinggir lagi
bahannya setelah digunting. Kalau brokat ini tanpa dijahit pinggir, dia seratnya tidak akan lepas atau keluar-keluar. Tempatkan polanya dengan benar seperti ini ya. Kita lipat, berarti kita akan mendapatkan 2 helai pola lengan untuk kanan dan kiri. Ngambil pemberat, boleh buku atau apa saja yang bisa berfungsi sebagai penahan. Tekan gambar polanya, dimulai dari tengah, boleh juga dari paling luar, lingkaran paling luar, dimana yang paling nyaman bagi bunda. Beri jejak ke semua tepian pola. Ini sekarang tepian pola bagian luar, lingkaran besarnya. Anda akan bingung ya, kok bentuk lengannya seperti ini ya. Nah, inilah serunya di dunia jahit. Ini pada hasil akhirnya nanti membentuk lengan kupu-kupu. Oke, kita sudah dapatkan bentuk polanya, siap. Kita akan menggunting bahannya. Usahakan kain tidak bergeser. Digunting mau dari lingkaran terluar atau dari dalam, terserah. Sekarang kita akan menggunting lingkaran dalamnya.
Udah hampir selesai. Nah, pola kupu-kupu, lengan kupu-kupu kita sudah dapatkan. Ini ada 2 helai untuk lengan kanan dan kiri. Udah selesai ya materi pekan ini. Jadi pekan depan kita akan memasuki materi bagaimana memasang lengan kupu-kupu ini pada baju dan menjahit bagian samping baju. Selamat bertemu kembali. Proyek pekan ini silahkan diselesaikan. Terima kasih.